Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-26 berdasarkan Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43 dan ayat 47 sampai 48. Tema renungan: mengakui kebenaran di dalam kelompok lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, almarhum Pater Tony de Mello pernah bercerita bahwa pada suatu hari Yesus menonton pertandingan sepak bola. Kebetulan yang bertanding pada hari itu adalah kesebelasan Protestan melawan kesebelasan Katolik. Kesebelasan Protestan lebih dulu memasukkan gol. Yesus bersorak-sorai, melemparkan topinya tinggi-tinggi sebagai ungkapan kegembiraannya. Tetapi tidak lama kemudian, kesebelasan Katolik membuat gol balasan. Yesus kembali lagi bersorak-sorai, mengangkat topinya tinggi-tinggi sebagai ungkapan kegembiraannya, sama seperti ketika klub Protestan memasukkan gol ke dalam kesebelasan Katolik. Melihat reaksi Yesus itu, para penonton yang berada di belakangnya menjadi bingung. Salah seorang dari mereka akhirnya menepuk bahu Yesus dan bertanya, "Hei, Bung, Anda itu mendukung kesebelasan yang mana?" "Saya," jawab Yesus, "saya tidak mendukung siapa-siapa. Saya hanya ingin menikmati permainan. Saya senang dengan setiap orang yang bermain baik." Mendengar jawaban Yesus tersebut, orang itu pun berbalik dan berkata kepada teman-teman yang duduk di sampingnya, "Dasar ateis." Saudara-saudari terkasih, melalui cerita tersebut, Pater Anthony de Mello mengeritik fundamentalisme agama-agama dan etnosentrisme budaya yang menganggap agama sendiri atau budaya sendiri lebih baik daripada agama atau budaya orang lain. Dia mengeritik orang yang mengagung-agungkan kelompoknya sendiri dan meremehkan kelompok-kelompok lain. Kritik serupa itu dilakukan oleh Yesus terhadap murid-muridnya yang menganggap diri sebagai kelompok eksklusif dan mengklaim bahwa hanya merekalah yang boleh menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa para murid mengadu kepada Yesus bahwa ada orang yang bukan dari kelompok mereka mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, karena dia yakin bahwa nama Yesus itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dan bisa mengusir roh-roh jahat. Jawaban Yesus tegas, "Tidak seorang pun yang melakukan mukjizat atas namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita." Dengan jawaban itu, Yesus mau mengatakan bahwa para murid tidak boleh berpikir sempit dan menganggap diri sebagai satu kelompok eksklusif yang menganggap dirinya bahwa cuma kelompoknya sajalah yang bisa berbuat baik dan berjuang melawan kejahatan. Bagi Yesus, siapa saja yang berjuang untuk mengalahkan kejahatan dan memajukan kebaikan, maka mereka itu adalah satu dengan dirinya. Jika mereka menjadi satu dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan, maka mereka telah berada di pihak Yesus, sekalipun secara formal mereka tidak atau mungkin tidak berasal dari kelompok Yesus. Dengan pikiran seperti itu, para murid hendaknya juga bisa menerima kebaikan atau kelebihan yang terdapat pada kelompok-kelompok lain. Saudara-saudari terkasih, banyak kejahatan di dunia ini terjadi karena orang menganggap diri
atau menganggap kelompoknya lebih baik atau lebih benar dari orang atau kelompok lain. Padahal, andai kata setiap manusia mengakui bahwa kebaikan dan kebenaran juga bisa berasal atau bisa ada pada orang lain atau kelompok lain, serta tidak mengklaim diri sebagai yang terbaik, maka niscaya konflik yang berbau sara, suku, agama, ras antara golongan tidak akan pernah terjadi. Semoga kabar gembira pada hari ini memberikan inspirasi kepada kita untuk semakin terbuka dan bertoleransi, supaya bisa menerima perbedaan-perbedaan di antara satu sama lain, baik perbedaan suku, agama, budaya, antara golongan, ataupun cara berpikir. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.